Kepala Kantor Imigrasi Batam, Pak Hajar Aswad. Kemudian kami juga didampingi oleh... Selamat siang pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News Metro TV. Kali ini kami mengajak Anda untuk informasi terkini berkenaan dengan penangkapan warga negara Republik Rakyat Tiongkok buron kasus dengan 2,2 triliun rupiah dan deportasi 27 warga negara asing pelanggar aturan keimigrasian. Terkait penanganan seorang buronan kasus keuangan yang berkewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang berhasil diamankan oleh jajaran imigrasi. Perlu kami sampaikan ada beberapa poin terkait dengan buronan tersebut. Yang pertama, yang bersangkutan adalah laki-laki yang berusia 58 tahun dengan inisial WZ yang masuk daftar pencarian orang dari pemerintah Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian penanganan terhadap WZ dilakukan berdasarkan nota diplomatik daripada Kedutaan Besar RRT di Jakarta. Perlu kami sampaikan bahwa WZ ditangkap di kawasan Nagoya, Batam pada hari Kamis tanggal 13 November 2025. Tim penindakan dari keimigrasian dan intelijen di kantor imigrasi Batam melakukan pemantauan, kemudian secara intensif sejak menerima informasi ya kurang lebih pukul 11.30 WIB. Selanjutnya tanpa perlawanan WS bisa diamankan oleh tim dari imigrasi. Perlu kami sampaikan bahwa profil dari WS tersebut merupakan mantan direktur utama dari sebuah perusahaan real estate yang ada di RRT Tiongkok yang diduga terlibat dalam kasus pinjaman korporasi bernilai kurang lebih 980 juta yuan atau sekitar 2,2 triliun. Kemudian dari perusahaan tersebut dilaporkan bahwa yang bersangkutan gagal melunasi pinjaman dan WS melarikan diri ke luar negeri, ya tepatnya berada di wilayah Indonesia. Setelah itu kepolisian RRT melakukan investigasi dan selanjutnya menetapkan WS sebagai pelaku kejahatan keuangan dan ditetapkan sebagai buronan atau DPO. Dan dalam catatannya, WS berpindah-pindah negara di Asia sejak Agustus 2025 sebelum masuk ke Indonesia pada tanggal 7 Oktober menggunakan visa on arrival atau VOA dan menetap di Batam. Dan saat ini WZ sudah diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, dan imigrasi telah berkoordinasi dengan perwakilan negara asal WZ untuk memproses tindak lanjut sesuai dengan ketentuan hukum atau mekanisme diplomatik yang berlaku. Dan pada kesempatan ini kami juga menyampaikan bahwa mengenai 27 WNA pelanggar aturan keimigrasian yang berasal dari RRT yang merupakan sindikat dari cybercrime dan telah diserah terimakan dari Polres Bekasi kepada kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Bekasi. Dan ke-27 WNA tersebut akan dikenakan tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian ke RRT. Kami bekerja sama dengan Kedutaan Besar RRT untuk di Jakarta yang selanjutnya mereka akan ditindaklanjuti oleh kepolisian Tiongkok. Demikian informasi yang kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan apabila ada sesi tanya jawab. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan oleh Bapak Direktur Intelijen Keimigrasian. Selanjutnya adalah memasuki sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada rekan-rekan media yang ingin bertanya, dipersilakan. Mik.
Cek. Oke. Selamat siang Bapak-Bapak semua. Saya Max dari Simpo TV. Mungkin ada beberapa pertanyaan tertuju kepada Pak Agus. Pertama adalah mengenai mekanisme penipuan yang dilakukan oleh WZ sebesar 2,2 triliun itu. Mungkin apakah Pak Agus memiliki informasinya secara spesifik? Itu pertama. Kemudian yang kedua, ini 27 orang yang dari China yang menetap di Batam ini. Sindikan itu tadi Pak Agus sampaikan adalah cybercrime. Mungkin spesifik cybercrime-nya seperti apa? Apakah memang tertuju kepada judi online seperti itu? Dan apakah di Indonesia menerapkan praktek cybercrime juga? Dan juga mungkin kepada Pak Kakanim Batam, Imigrasi Batam, mungkin tindak lanjut mengenai kasus ini untuk di wilayah teritorial keimigrasian Batam, apakah nantinya akan terus memperketat atau memang ini salah satu evaluasi yang cukup besar begitu, mengingat ini 27 orang yang ditetapkan dalam deportasi begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kami langsung jawab. Jadi termasuknya tadi 27 orang ini yang dari Bekasi ya. Untuk yang dari RRT, untuk jelasnya saya persilakan untuk Pak Kanim Batam, dan selanjutnya yang 27 orang kami persilakan untuk yang Kanim Bekasi. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, mohon izin, terkait mekanisme penipuan secara detail kami tidak terinfo dari pihak otorisasi Cina. Tidak ada info sama sekali, hanya sebuah nota diplomatik, nama yang bersangkutan, identitas yang bersangkutan, bahwa yang bersangkutan termasuk kategori financial fugitive, jadi pelaku kejahatan keuangan, dan sudah dimasukkan dalam daftar pencarian orang di negara Cina, di Tiongkok sana, 1 bulan sebelum nota diplomatik ini disampaikan. Karena nota diplomatik ini disampaikan ke Direktorat Jenderal pertanggal 11 November. Dan kami mengeksekusi di lapangan di tanggal 13 November yang seperti disampaikan Pak Dirintel tadi. Sehingga kami amankan tanggal 13 November. Nah, bicara secara tadi mekanisme penipuan, mohon izin, kami tidak ada info sama sekali, baik dari pihak dari otoritas Cina. Demikian Pak Dir, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya coba jawab terkait yang 27 WNA tadi. Jadi perlu kami sampaikan bahwa 27 WNA ini adalah awalnya ditangkap oleh Polres Bekasi, Polres Kabupaten Bekasi. Jadi mereka ini diduga melakukan scamming. Penangkapannya lokusnya adalah di Lampung. Jadi ini Polres Bekasi ya, mengamankan di Lampung. Di situ di lokasi tersebut itu ada rumah mewah yang disewa mereka. Itu ada background atau backdrop seolah-olah kantor polisi Cina. Jadi seolah-olah kantor polisi Cina. Modusnya mereka menelpon mungkin warga negara Cina. Jadi korbannya di Cina ya. Mereka menelpon warga negara Cina yang ada di Cina seolah-olah berpura-pura menjadi polisi Cina ya, dan kemudian meminta sejumlah uang, mungkin seperti itu tindakan mereka di Indonesia. Kemudian selanjutnya kepolisian melimpahkan kepada kantor imigrasi Bekasi setelah diperiksa bahwa tidak ada korban warga negara Indonesia. Seperti itu ya. Jadi dari kepolisian melimpahkan ke imigrasi setelah dilakukan pemeriksaan dan tidak ada korbannya warga negara Indonesia. Selanjutnya imigrasi melakukan pendetensian terhadap ke-27 orang ini, dan kemudian tentunya dikoordinasikan kepada pihak yang bisa menindaklanjuti. Karena korbannya ada di Cina, di RRT, maka imigrasi dalam hal ini berkoordinasi kepada Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia untuk menyampaikan nama-nama warga negara asing ini untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana hukum yang berlaku di RRT. Jadi itu tindakan yang kami lakukan. Seperti itu mungkin, Pak.
peran-perannya tentunya nih ada seperti ada pimpinannya, kemudian ada juga jadi dimulai dari ada yang bagian nelfonin, jadi dia apa istilahnya mengawali, ada yang mengawali, kemudian ketika tersangkut ada tim lain tuh yang meneruskan upaya penipuannya. Jadi seperti itu. Jadi mereka terdiri atas tim-tim juga. Ada yang mengawali, kemudian melanjutkan penipuannya. Barang buktinya ada, ya. Ada sebagian juga masih di Polres karena masih dalam pengembangan juga. Jadi itu handphone, ya, dan juga ada komputer dan alat-alat backdrop itu dijadikan sebagai alat-alat buktinya. Seperti itu mungkin. Baik, terima kasih sudah dijawab. Mungkin dikasih kesempatan, silakan Mbak. Pak, izin penegasan, saya Putu Bagus dari Liputan 6 SCTV. Tadi kan dijelaskan ada beberapa barang bukti. Ini mungkin secara spesifik barang buktinya dilakukan atau modusnya melalui apa saja, dan untuk proses berikutnya ini kan akan dideportasi. Selanjutnya seperti apa mungkin mekanismenya bisa dijelaskan lebih mendetail, Bapak? Terima kasih. Yang 27 atau yang mana? Yang 27 ya. Izin Pak Dir. Terkait yang 27 WNA ini, karena yang tadi saya sampaikan bahwa ini adalah mungkin kejahatan cybercrime yang korbannya itu tidak ada di Indonesia. Maka kita perlu komunikasi erat dengan pihak terkait, yaitu kepolisian di Tiongkok. Yang itu sudah kita laksanakan dan sedang kita laksanakan rencananya untuk pendeportasian dia kembali ke Tiongkok untuk dilakukan upaya hukum di Tiongkok, ya. Jadi pihak yang berwenang, yaitu dalam hal ini kepolisian Tiongkok, sudah berkoordinasi dengan imigrasi juga terkait barang-barang bukti yang ada. Nah, tentunya ketika akan menjerat menjerat mereka dengan hukum yang berlaku, itu diperlukan barang-barang bukti. Nah, itu ada barang buktinya, yaitu berupa handphone tadi yang saya sampaikan, komputer, dan juga backdrop. Kemudian seragam polisi Cina juga ada, ya. Itu nanti tentunya kita sampaikan ke otoritas yang berwenang, dalam hal ini polisi Tiongkok, untuk dilakukan penyidikan dan tindak lanjut di negara Cina. Seperti itu. Terima kasih Bapak Kepala Kantor Imigrasi Bekasi dan Bapak Kepala Kantor Batam. Selanjutnya pertanyaan satu lagi, terakhir. Tes. Izin Pak, nama saya Mas Irham dari European Press Photo Agency, Pak. Tadi sudah disampaikan untuk yang kasus finance fugitive tadi, apakah ada informasi soal perusahaannya, Pak? Background informasi soal perusahaan, karena kita sama sekali tidak tahu motif yang modus yang dilakukan, dan sebenarnya beliau ini tersangkut dengan apa? Mungkin ada sedikit background informasi, Pak. Terima kasih. Berdasarkan nota diplomatik, permintaan bantuan untuk penangkapan yang bersangkutan itu, nama yang bersangkutan itu sebagai pimpinan Jilin City Teaksin Real Estate Development Co. Ltd. Demikian, terima kasih. Terakhir tadi masih ada satu lagi, Mas, silakan. Baju biru yang belakang tuh. di belakang tiang. Silakan Bapak. Selamat siang Pak, saya Fat dari kantor Berita Antara. Untuk Pak Dirindal, ini kejadian ataupun modus seperti ini, WNA yang melakukan kejahatan di Indonesia ini udah berulang kali gitu Pak. Ini langkah imigrasi ke depan itu akan seperti apa? Apakah dari pintu masuknya itu nanti akan ada pengetatan atau seperti apa? Itu saja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Pada prinsipnya, ya, di mana ada warga negara asing yang masuk di Indonesia, selama memenuhi aturan yang berlaku di kita, pastinya kita akan menerima.
Namun demikian, ya misalkan yang awalnya mungkin datang ke Indonesia, awalnya berwisata dan sebagainya, itu biasanya mereka ya melakukan tindak pidana itu ya setelah atau melakukan pelanggaran itu setelah berada di sini. Itu yang mungkin kita di luar itu. Tapi namun demikian apabila ada pelaku atau kejahatan yang ada di luar negeri, misalkan dari negara tertentu, biasanya mereka mengirimkan, kita juga pertukaran informasi intelijen dengan pihak dari negara lain. Apabila memang pelaku-pelaku tersebut sudah ada di luar, biasanya kita sudah bisa langsung lakukan penangkalan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.